Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 8 Tunggal Ilir, Bapak Edirman SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 8 Tunggal Ilir yang dapat hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya akan melakukan presentasi yang intinya di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi saya jelaskan sedikit bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan presentasi ini di tugas modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini di Kabupaten Banyuasin. Baiklah Bapak Ibu Guru, mungkin sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ini ada kata-kata budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh budaya positif di sekolah kita yang sudah berjalan selama ini, mungkin ada tidak? Salah, ada Pak ya? Salah satunya kalau anak bertemu dengan Bapak Ibu berjabat. Iya, jabatan. Apalagi Bapak Ibu kira-kira? Mengucapkan salam. Terima kasih Bu. Apalagi kira-kira Ibu? Menyapa. Nah, ini adalah budaya positif. Ternyata kita sudah menjalankan beberapa budaya positif, mungkin hanya perlu penambahan lagi. Slide selanjutnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali presentasi saya, ini ada 3 pertanyaan tentang budaya positif, tentang kontrol guru kepada murid. Ini yang pertama, saya tanya kepada Bapak Ibu Guru. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kalau Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Apa alasannya kalau setuju Bapak Ibu? Supaya anak itu mendapat pengalaman dan segera melakukan perbuatan yang tidak baik. Baiklah. Ibu menjawab setuju karena hukuman dapat mendisiplinkan anak dan menjadi jera untuk tidak melakukan kesalahan. Baik. Mungkin ada yang menjawab tidak setuju. Nah, setuju semua ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya jelaskan sedikit tentang hukuman. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Baiklah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Baiklah. Dalam pembelajaran yang sudah saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak, khususnya di modul sebelumnya, yaitu tentang hukuman. Kita nanti akan membahas di slide-slide berikutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Itu ada beberapa, nanti saya jelaskan. Nah, ini tentang pertanyaan pemantik. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu menjawab setuju, benar-benar boleh sebenarnya menghukum, tapi kalau dalam pendidikan guru penggerak, hukuman itu ternyata kita kurangi Bu, karena dengan menghukum itu nanti kita akan membuat trauma pada anak. Membuat trauma pada anak akan mengingat kepada kita seperti itu. Jadi nanti akan ada penjelasan bagaimana kita menyelesaikan masalah anak yang melakukan kesalahan di kelas ataupun di sekolah. Nanti akan ada di slide berikutnya. Dan selanjutnya untuk yang kedua,
pemberian hukuman hal positif seperti membaca, ini kita lihat dulu nanti membacanya bagaimana dan membersihkan halamannya bagaimana. Kalau membacanya anak melakukan kesalahan itu kok membaca 6 atau 7 halaman atau 1 buku, ternyata itu menghukum yang memberatkan. Dan bagaimana dikatakan menghukum yang positif membaca? Nah, mungkin membaca hanya 1 paragraf atau membersihkan halaman itu yang dibuang oleh sampah yang dibuang oleh anak itu, bukan berarti membersihkan 1 halaman seluruhnya. Itu ya. Saya yang ketiga, ternyata Bapak Ibu, pemberian penghargaan kepada anak itu merugikan bagi anak. Mengapa? Karena anak termotivasinya hanya karena hadiah, dan nantinya kalau tidak ada hadiah ini akan meracuni anak, mereka akan menjadi malas. Dan bagaimana untuk memberikan reward atau hadiah? Ternyata lebih baiknya apabila ada salah satu anak itu benar dalam mengerjakan sesuatu, rewardnya kita kasih semuanya 1 kelas itu, bukan hanya 1 anak tersebut, karena itu akan membunuh karakter anak. Selanjutnya ini konsep inti budaya positif. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, retribusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 3 retribusi. Nah, di bagian-bagian inilah nanti saya akan menjelaskan posisi kontrol kita kepada murid kita, terus bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, itu nanti yang kita akan bahas. Konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada bacaan sedikit nih tentang perubahan paradigma. Ada A dan B. A itu adalah Anda atau kita, dan B adalah teman kita atau teman Anda. Ini ada, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Berarti kita suruh menggenggam dengan erat. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B atau teman kita itu bisa untuk kita membuka genggaman tangan itu, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bahkan menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan kita atau tangan Bapak Ibu, karena menggenggam Saiki jam tulisan yang sangat berharga untuk B itu tadi. Mungkin bisa undian, istilahnya mendapatkan hadiah yang luar biasa, atau mendapat apa nama-nama hal yang sangat berharga. Jadi kalau kita membaca ini, ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu kadang kita menghalalkan berbagai macam cara. Di sini dari membujuk masih kita maklumi, dari ini mulai mengancam. Mengancam ini sudah hal yang tidak baik, dengan kekerasan atau bahkan bisa membunuh. Menghardik itu sama halnya kita menginterogasi dengan sangat keras. Merayu atau menyuap ini sudah perbuatan kriminal, dan melakukan apa saja istilahnya supaya kita membuka kepalan kita dan si B atau teman kita itu dapat membaca daripada hasil atau tulisan yang kita genggam itu. Jadi dari sini kita bisa mempelajari bahwa sebenarnya kita mendapatkan sesuatu tidak harus dengan cara seperti itu, harus dengan cara yang baik. Baik.
miskonsepsi atau istilahnya salah pemahaman. Kita salah memahami miskonsepsi itu tentang teori kontrol, bahwa kita itu selama ini salah berpikiran bahwa kita sebagai guru itu selalu mengontrol murid. Jadi murid itu memiliki kebutuhan dasar yang salah satunya adalah kebebasan atau kemerdekaan. Jadi kalau kita mengontrol berarti mematikan kemerdekaan atau kebebasan anak. Bukan berarti bebas itu terus saat belajar dia mau lari-lari atau semaunya sendiri kelas itu tidak, dalam batas-batas yang wajar. Yang selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu yang disebut positif itu tadi istilahnya itu bermanfaat. Contohnya, kita memberikan reward atau hadiah selama ini kita anggap sebagai hal yang positif, yang istilahnya memotivasi anak supaya lebih belajar lagi, lebih giat. Ternyata kalau kita telusuri hal tersebut malah mematahkan, karena nantinya tanpa reward anak tersebut menjadi malas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi itu yang selanjutnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita guru pastinya sebagai orang yang dewasa di sini. Tapi kan kita sebagai orang dewasa di sekolah, sebagai orang tua di sekolah, tidak bisa berhak memaksa, karena murid itu memiliki kemampuan masing-masing, memiliki pemahaman, tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa itu tidak harus memaksa kehendak, kemauan kita. Di sini ada perubahan paradigma atau kebiasaan atau stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa saja sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita ini. Ini para kebiasaan kita dulu, Bapak Ibu. Jadi kita itu memaksakan anak itu atau kawan itu. Baik. Yang pertama, paradigma atau kebiasaan kita itu mencoba mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita, memaksakan. Kalau kita punya pendapat, orang lain harus pendapat dengan kita, atau anak didik kita juga harus begitu. Nah, bagaimana kita harus merubah kebiasaan atau paradigma itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena orang itu memiliki cara atau pandangan sendiri tentang hidupnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita kepada orang lain atau kepada murid kita. Itu. Jadi kita harus memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu setiap anak melakukan kesalahan, atau mungkin sampai sekarang kita, anak ini sudah seperti ini, istilahnya seperti itu, bahwa itu sudah kesalahan yang fatal, bahwa sudah menjadi kenakalan. Nah, kita harus rubah pandangan seperti itu, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Karena melakukan kesalahan tadi dia mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita, tapi hanya kadang menyimpang. Tapi harus pemikiran kita harus lebih positif lagi, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Jadi selama ini kalau kita dikontrol orang itu, kecuali kalau atasan kita memberi arahan, itu beda, itu bukan mengontrol, memang tugas kita. Dalam arti mengontrol itu, kalau itu istilahnya kita diatur, seperti itu. Kita diatur oleh orang lain, kita menurutinya apa segala sesuatu yang dikehendaki orang lain, itu namanya berarti kita dikontrol orang lain selama ini, atau paradigma yang sudah. Dan bagaimana kita merubahnya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi hanya kita mengontrol diri sendiri.
bagaimana melakukan hal yang positif, bagaimana perubahan yang dari hal yang negatif ke positif, melakukan tentang hal-hal yang mengandung kebajikan seperti itu. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi jangan selalu menganggap bahwa kita itu selalu bisa mengontrol orang lain atau rekan kita, itu jangan. Karena orang lain itu mempunyai, sudah dijelaskan di atas bahwa memiliki tujuan tentang pandangan dunia itu masing-masing. Jadi untuk merubah itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini tidak boleh dilakukan juga. Selagi kita menghendaki apa kepada anak didik kita, murid kita, tapi anak didik kita itu tidak mampu, akhirnya kita memaksa. Atau kita kepada rekan yang tadinya istilahnya kita mempunyai tujuan, mengajak teman gagal, akhirnya kita memaksa, itu tidak boleh. Nah, bagaimana yang tepat untuk perubahan hal tersebut? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu ya seperti ini. Kita berkolaborasi, kita berkelompok, bermusyawarah. Jadi kalau dengan cara bermusyawarah itu tidak akan timbul pemaksaan, karena orang itu nanti mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Sebegitu juga dengan di kelas. Saat pemecahan masalah pelajaran itu, anak lebih baik kita kumpulkan dalam kelompok-kelompok. Itu artinya mengkolaborasikan untuk memecahkan suatu masalah materi pembelajaran. Itu nanti akan timbul pemikiran dari anak itu tentang masalah-masalah itu. Jadi tidak ada salah satu anak memaksakan pemikirannya kepada kelompok. Jadi nanti akan timbul kesepakatan. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Ini kalau dulu kita menang kalah. Jadi yang bagaimana kita merubahnya adalah model berpikir menang. Itu berarti kita semangat. Selanjutnya ini ada disiplin positif. Yang paling atas adalah teori kontrol, teori pilihan, ada dari Dr. William Glasser. Yang pertama, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini kita tidak bisa mengontrol orang lain, sudah saya jelaskan tadi di atas. Selanjutnya makna disiplin. Ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Itu disebut dengan teori motivasi. Ada model berpikir menang-menang, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya yang di sini ada motivasi intrinsik. Ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita itu kadang melakukan hal yang tidak melanggar aturan dari intrinsik kita itu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Ya memang benar, kalau kita melakukan hal baik kan kita tidak dihukum. Ataupun kadang untuk melakukan hal baik itu kita pengen imbalan. Imbalan itu bukan berarti berupa bingkisan atau apa. Kadang ucapan saja atau penghargaan dengan ucapan kamu pintar, kamu hebat, itu sudah melakukan suatu imbalan. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, ada nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas. Nah, saya akan membahas sedikit tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah peraturan, sebenarnya peraturan kelas yang diyakini baik guru ataupun siswa yang selama ini kita buat di kelas. Itu adalah peraturan. Mengapa disebut peraturan? Karena yang membuat kita sendiri sebagai guru. Dengan kata-kata yang di situ ada konotasi negatifnya.
Salah satunya dilarang terlambat masuk kelas. Itu tidak boleh, dalam keyakinan kelas ditulis dilarang. Baik, dilarang terlambat itu kata-kata dalam keyakinan kelas itu apa? Disiplin. Nah, disiplin berarti orang yang disiplin tidak akan terlambat masuk kelas. Terus, selama ini kita menulis dalam peraturan kelas, jangan buang sampah sembarangan. Itu ada konotasi negatifnya, ada kata jangan. Itu harus kita rubah. Berarti kalau jangan buang sampah sembarangan, dalam keyakinan kelas kita rubah dengan kata apa? Jagalah kebersihan. Contohnya lagi, kalau kita mengatakan peraturan kelas dilarang bertengkar, itu tidak boleh, itu ada kata dilarang bertengkar. Bagaimana kata yang tepat untuk keyakinan kelas? Saling menghormati. Jadi kalau kita saling menghormati kan tidak bertengkar, tidak berantem. Begitu juga dengan dilarang ribut di kelas atau dilarang berisik, itu tidak boleh. Untuk keyakinan kelas ditulis seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu tertib. Nah, anak yang tertib dia tidak akan ribut di kelas, seperti itu. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Membuat keyakinan kelas itu dengan cara kita sepakat antara kita guru dan murid. Kita akan membagikan lembaran kertas, ditulis apa yang diinginkan anak itu tentang keyakinan kelas itu tadi, yang disepakati bersama-sama, karena itu yakini timbul dari diri sendiri, bukan kita yang membuat, sebagai guru yang membuat, tapi disepakati. Jadi anak-anak itu tadi menulis, nanti dikumpulkan, setelah dikumpulkan dipilih, nanti akan ketemu di situ. Ada kata saling menghormati, jagalah kebersihan, tertib, disiplin. Nah, itu kita gunakan sebagai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kalau ada anak yang melanggar, kita tinggal memanggil, nanti ada dengan cara seketika restitusi, ada nanti menstabilkan, ada nanti kita membuat merasa bersalah dan lain sebagainya itu. Jadi kita nanti akan tanya, keyakinan kelas mana nak yang sudah kamu langgar, seperti itu. Karena keyakinan itu sudah menjadi kesepakatan, karena sudah dibuat sendiri oleh siswa atau murid bersama kita. Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang di sini artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid ini menurut Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini tentang disiplin. Namun dalam budaya kita selama ini, bahwa makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplinnya kita karena berbenturan saat ini, karena takut dengan bapak kepala sekolah misal. Anak disiplin karena takut dengan kita. Itu. Dan sebenarnya apa? Disiplin itu kan timbul dari diri kita karena memang kita ada tujuan mulia yang kita harapkan gitu. Anak yang disiplin karena dia ingin mencapai tujuan pembelajaran yang dia inginkan, bukan timbul dari orang lain atau hal-hal negatif yang lainnya. Nilai-nilai kebajikan, di sini nilai kebajikan. Kata kebajikan berarti kan hal-hal yang baik. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Yang kedua, nilai kebajikan itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Dian Gosen 1998. Selanjutnya ini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia. Ini profil pelajar Pancasila. Makanya di setiap visi sekolah harus diikuti kalau itu adalah kata-kata sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena itu seperti wadah profil pelajar Pancasila. Isinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini selama ini mungkin kalau kita mendengar profil pelajar Pancasila itu apa ya, itu tentang profil, ternyata isinya adalah 6 ini. Kalau kita mengajar kepada anak profil pelajar Pancasila, berarti anak kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Terus di murid kita harus mandiri, harus bernalar kritis dan sampai kreatif. Itu seperti itu tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk konsep 2 yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dari sini ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dari motivasi ini ada 3 pertanyaan ini. Untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi dari diri manusia untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan itu. Lanjut. Ini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Kebetulan kita juga baru selesai memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita tuh bukan hanya bebas atau terlepas dari perintah, tapi kita bisa memerintah diri sendiri. Dalam artian memerintah diri sendiri itu memerintah kepada hal-hal yang positif, pada hal yang baik. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini tadi pemantik pertanyaan di awal. Ini penjelasan itu, bahwa penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada tokoh Alfikon tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pasti ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Salah satunya tadi, kalau kita membiasakan memberikan penghargaan kepada murid atau siapapun anak kita, itu nanti jangka panjangnya kalau tidak kita kasih reward, itu ya dia akan malas untuk melakukan pekerjaannya, seperti itu. Yang kedua, penghargaan menghukum, ya penjelasannya hampir sama itu tadi. Akhirnya dia malas, akhirnya prestasinya turun apabila tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yang kelima ini, hubungan dengan siapa? Bukan yang antara yang memberi dan yang diberi, tapi kepada rekan yang lain. Kalau siswa kita yang pintar kita kasih buku 1 pak,
yang lainnya tidak, maka nanti dia akan hubungan dengan rekan yang lain nanti akan rusak, akan saling iri misal seperti itu. Jadi kecenderungannya seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas hampir sama penjelasannya dengan yang tadi. Yang selanjutnya yang ke-8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh apresiasi yang positif, yang mengandung hal kebajikan. Pada saat melihat anak kita mempunyai rasa empati itu kan peduli kepada orang lain. Contohnya kalau ada rekan lain, ada anak jatuh, ditolongnya itu seperti bagaimana kita memberikan apresiasi. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Dengan kata-kata empatimu besar kembali itu sudah senang anak. Ternyata yang saya lakukan itu ternyata sudah baik. Selanjutnya ada saya menghargai kepedulianmu. Wah, berarti oleh guru anak tersebut sudah dikatakan anak yang peduli itu sudah sangat luar biasa. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu saat melihat anak kita itu makan jajan dan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itulah. Terima kasih ya nak atas tanggung jawabmu sudah membuang sampah pada tempatnya. Anak itu akan menjadi lebih semangat lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Ternyata hal-hal seperti inilah yang istilahnya sebagai apresiasi kebajikan. Ada tindakan guru. Ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini antara tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar sekali. Kalau anak ini terlambat terus Pak guru, bu gurunya kok menyuruh anak itu menulis 100 kali dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi, ini berarti hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman ini akan menyiksa anak. Menulis 100 berarti 1 lembar, misalnya seperti itu. Ini tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh. Kalau konsekuensi alasannya apa Bu? Alasannya kan tidak banyak, Tidak banyak, hanya 2 putaran. Baik, saya mungkin berpendapat bahwa ini hukuman Bu ya. Tapi pendapat Ibu juga benar bahwa itu mengapa? Karena tidak banyak, tidak 10 kali, tidak 30 kali, bukan menyiksa. Kalau menurut saya ini hukuman karena dia terlambat. Anak ini terlambat bukan pas jam PJOK, bukan pas jam olahraga. Beda halnya kalau anak tersebut pas di pelajaran Pak Siswandi sebagai PJOK terus terlambat datang atau tidak memakai baju seragam olahraga, lari lapangan basket 2 kali, itu konsekuensi. Karena lapangan basket itu tidak lebar, lari 2 kali itu sebagai pemanasan, bukan penyiksaan gitu kan Pak. Tapi kalau ini terlambat hadir sekolah di pas pelajaran biasa, ini sudah termasuk hukuman. Karena beda konsep pas mata pelajarannya. Tapi juga pendapat Ibu juga bisa juga, karena apa? Tidak terlalu banyak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau tidak membawa masker, ya ada jalan keluarnya. Mungkin di sekolah ada masker, kita berikan.
Tapi kalau sudah push up 15 kali itu sudah hukuman fisik. Nanti ada yang kesleo, ada bahkan bengkak dan sakit, demam karena kecapean dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena kita merusak buku teman, kita mengganti itu konsekuensi, bukan hukuman. Bedanya kalau kita mencoret buku teman tapi menggantinya 1 dus atau 1 pak atau 10 buku, itu sudah hukuman. Tapi kalau kita hanya menggantikan kertas yang kita coret-coret, itu adalah konsekuensi, itu dibenarkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi atau hubungan? Konsekuensi, tanggung jawab, karena sudah menumpahkan mejanya basah ya harus dilap. Ini itu adalah konsekuensi. Nah, selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini adalah hukuman. Tidak memakai sepatu yang hitam harus kita telusuri mengapa kamu tidak memakai, mungkin basah, mungkin kotor, dan mungkin rusak, belum bisa beli. Jadi harus kita telusuri masalah-masalah seperti itu. Mungkin kalau terjadi berkali-kali mungkin bisa kita lakukan, tapi kalau baru sekali kita harus memakluminya. Selanjutnya, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini baru yang saya jelaskan tadi, ini adalah konsekuensi. Karena hanya 2 kali, insya Allah tidak capek ya Pak Sis ya, karena hanya 2 kali, bukan terus kok 20 atau 30 kali, membuat anak itu fisiknya nanti akan sakit ataupun lainnya. Nah, ini jawabannya, ternyata sudah ada jawabannya. Tadi yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini perbedaannya. Bapak Ibu bisa membaca bahwa hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, ini konsekuensinya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang atau lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini konsekuensi. Hanya kalau kita menghukum anak itu sakit hatinya anak itu sampai kadang sampai lulus sekolah, sampai dia dewasa masih ingat, karena mungkin kita jewer terlalu keras. Kalau kita jewerannya terlalu keras, atau kita cubit, ataupun kita pukul pakai penggaris, itu traumanya itu akan sampai dia dewasa akan mengingat kita. Nah, kalau konsekuensi tidak, seperti menumpahkan air hanya mengelap meja yang ditumpahkan tadi, walaupun dia pertamanya agak jengkel, tapi hanya waktu sehari itu aja, besok menyadarinya insya Allah, karena tentang kesalahan saya harus membersihkan meja. Beda kalau menumpahkan air di meja tapi hukumannya suruh membersihkan toilet atau kamar kecil, itu sudah menghukum. Itu trauma anak juga akan mengingat sampai, oh saya dulu sama bapak atau ibu ini disuruh membersihkan toilet karena saya menumpahkan air di meja, itu sudah melakukan hukuman. Ini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Gosen tahun 2004. Ini restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau selama ini kita anak salah langsung kita hardik, langsung kita marah-marah, dengan cara restitusi itu bagaimana? Kita panggil, kita telusuri, kita stabilkan anak tersebut, mengapa melakukan kesalahan tersebut,
hal apa yang sudah kamu langgar dalam keyakinan kelasmu, terus apakah kamu bisa memperbaiki hal ini ke depannya, maksudnya itu. Nah, itu retribusi, cara kita menyelesaikan suatu masalah anak itu. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan retribusi ini satu yang saya contohkan karena ini terlalu banyak. Yang pertama, suatu yang menyakitkan harus terjadi, ini sesuatu yang harus terjadi. Retribusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Ini kalau dihukum anak itu seperti itu. Kalau anak kita kasih konsekuensi atas tindakannya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau retribusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita selesaikan masalahnya dengan cara retribusi, anak itu akan lebih kuat lagi, malah dia akan mengingat ternyata kesalahannya itu tidak benar dan harus diperbaiki. Itu dia akan menyadarinya karena kita telusuri masalah atau apa yang sudah dilanggar, terus bagaimana caranya memperbaiki ini. Itu tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya pasti untuk keselamatan dan tertib lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini karena kita disiplin. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini baik. Di sini ada mana yang termasuk kesepakatan kelas, yang mana termasuk peraturan. Ini di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ternyata di sini itu dirangkum dalam kata tertib. Nah, di mana berarti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yang di sana kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ternyata di sana sebagai keyakinan kelas, di sini sebagai peraturan, karena di sana dibuat guru dan murid atas kesepakatan, atas keyakinan diri. Baik, nah Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelasnya masih kosong. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk rasa apa? Kalau dalam keyakinan kelas, menghormati, tanggung jawab, atau tertib? Tanggung jawab. Ini nanti kita lihat jawabannya. Ada jawabannya nanti. Dilarang mengganggu orang lain, ini kalau dalam keyakinan kelas yang tepat kira-kira apa ini? Dilarang mengganggu orang lain, atau menghormati, menghargai, atau tertib kira-kira? Boleh, tertib boleh, menghargai boleh. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini apa? Tertib. Terus ada lagi? Disiplin mungkin disiplin. Nanti kita lihat. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa kira-kira? Apa tanggung jawab? Apa saling menghormati atau menghargai kira-kira? Saling menghormati atau menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Ini apa kira-kira? Kesehatan? Iya, ini tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini apa? Disiplin apa tertib kira-kira? Tertib. Gunakan masker. Kira-kira apa menggunakan masker? Tanggung jawab, ataupun mungkin nanti tertib atau rasa menghargai, nanti kita lihat. Ada tanggung jawab, ada tertib. Baik. Jangan berlari di kelas atau koridor.
tertib, keselamatan mungkin ya. Coba slide selanjutnya untuk melihat jawaban. Selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Berarti kalau anak mengambil buku dari perpus itu wajib mengembalikan sebagai rasa tanggung jawabnya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Ini menghormati berarti menghormati guru dan kawan-kawannya, karena kalau datang terlambat pastinya nanti mengganggu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan, karena menggunakan narkoba itu merusak badan atau kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, mungkin tertib juga sebenarnya boleh. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan atau keamanan. Itu kalau kita buat keyakinan kelas tentang hal-hal ini, berarti katanya seperti itu. Tanggung jawab, menghormati, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Konsep 4 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, baik orang dewasa, anak-anak ini. Yang pertama, bertahan hidup. Kita mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Salah satunya kita mencari rezeki untuk makan setiap hari adalah untuk bertahan hidup. Kita membuat rumah berteduh juga untuk bertahan hidup dari cuaca yang ekstrim, dari serangan hewan liar dan sebagainya, itu juga bertahan hidup. Kita mempunyai kebutuhan dasar itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar kita adalah mengharapkan rasa kasih sayang dan rasa diterima dari orang lain, karena kita hidup dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, penguasaan. Yang selanjutnya, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Konsep yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Lanjut. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau ada permasalahan di kelas atau di sekolah kita yang dilakukan oleh anak, itu yang pertama, kita guru itu biasanya sebagai penghukum. Dalam menghukum tadi ya banyak cara yang tadi, yang suruh push up 15 kali, yang 20 kali, yang 30 kali, membersihkan toilet sampai bersih dan lain sebagainya. Itu kalau istilahnya tidak mengerjakan PR atau tidak apa, itu seperti itu penghukum. Kita itu memang punya naluri seperti itu, kita sebagai guru penghukum itu. Ini sudah umum terjadi. Yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Bagaimana kok kita 5 posisi kontrol guru itu sebagai pembuat rasa bersalah? Contohnya, pada saat anak melakukan kesalahan, kita panggil dan kita tanya, lihat itu nak, karena kelakuanmu, kawanmu itu kakinya harus diperban. Nah, itu dengan kata-kata itu kita sudah membuat merasa bersalah anak yang melakukan kesalahan itu tadi. Contoh, nak, coba kamu pada sekarang ini berkemah, tapi kamu lupa membawa hasduk misal. Lihat tuh, kawan-kawanmu tidak boleh ikut lomba, tidak ikut lomba pioneering. Nah, anak ini akan akhirnya merasa bersalah. Oh iya ya, karena saya akhirnya sudah berlatih keras, akhirnya tidak boleh ikut lomba karena saya lupa membahas misal. Itu pembuat rasa bersalah. Itu kita sebagai guru, kita harus kadang juga harus seperti itu kepada anak, supaya dia merasa bersalah akan tindakannya. Sebagai teman, pada saat sebagai teman itu contohnya bagaimana? Misal si A melakukan kesalahan, kita panggil,
Nak, mbok ya jangan mengulangi lagi. Apa kamu nggak kasihan sama bapak guru atau sama ibu guru? Nah itu kita sebagai teman. Nah, mbok ya jangan diulangi. Kan bapak ibu guru sudah berkali-kali. Apa kamu nggak kasihan? Ini kita sebagai teman. Nah, sebagai pemantau kita juga, kalau sebagai pemantau kita memahami, melihat, meneliti, kita sebagai pemantau. Sebagai manajer, kalau sebagai manajer ada anak bermasalah, kita manggil dua-duanya, misal kita selesaikan, kita tanya perihal mengapa permasalahan itu terjadi, terus sebagai apa yang dilanggar, bagaimana penyelesaiannya, itu kita sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol kepada siswa kita: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Ini. Nah, ini berarti hal yang mana yang lebih kita gunakan? Sebenarnya kalau penghukum agak kita kesampingkan. Membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer ini bisa kita terapkan lebih intens kepada peserta didik kita. Contoh penerapan. Ini contoh pada saat upacara tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau anak yang tidak membawa atribut lengkap, contohnya tidak membawa topi, tidak membawa dasi, kalau kita sebagai guru menghukum, anak itu kita panggil suruh hormat bendera 1 jam misal. Itu kita menghukum. Itu menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kita panggil anak itu, kita tanya, berapa kali sudah ibu ingatkan, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini anak sudah merasa bersalah. Ya Allah, saya sudah mengecewakan ibu guru karena berkali-kali tidak memakai atribut lengkap. Ini. Selanjutnya kalau sebagai teman, bagaimana? Ayo dong, bantu ibu sekali ini saja, ikuti aturan sekolah dong, gitu misalkan. Nah, itu adalah kita sebagai teman menasihati siswa, tapi kita anggap siswa kita sebagai teman. Nah, ini kalau sebagai pemantau, kamu tahu tidak sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya. Ini kalau sebagai pemantau, kita tanya anak itu. Kalau sebagai manajer, untuk penyelesaian masalah anak tidak membawa atribut lengkap itu, apakah sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Ini sebagai manajer bertanya kesalahan yang dilakukan dan bagaimana dia akan memperbaikinya. Kalau sebagai pemantau itu hanya ditanya apa konsekuensi permasalahannya itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini satu saja yang saya ini guru berbuat. Ini kalau menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini menghukum, menghardik, membentak, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini adalah membuat merasa bersalah. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Yang sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. Posisi apakah saya? Nah, di sini lanjut. Nah, konsep ke-6 yaitu segitiga retribusi. Stop. Dan yang selanjutnya yaitu konsep ke-6 yaitu segitiga retribusi. Lanjut. Nah, segitiga retribusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana proses dialog tersebut? Yang pertama,
seperti gambar yang di sana, yaitu ada segitiga retribusi. Saat penyelesaian masalah, kita harus validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dulu sebenarnya, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tentang segitiga retribusi. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, jadi kalau kita ada anak yang melakukan kesalahan, bukan berarti kita bukan berarti kita membentak-bentak. Yang pertama kita lakukan apa? Dengan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini membuat anak itu bukan berarti tidak menyadari kesalahannya, malah dia akan merasa bersalah. Oh ya, ini seperti itu sebenarnya. Yang kedua, bapak ibu juga pernah berbuat salah. Berarti anak ini berarti tidak langsung tetap berontak gitu loh. Terus tidak sangat-sangat menyesali, terus sangat bagaimana itu istilahnya, itu dari sedikit istilahnya untuk menyadarkan anak itu dengan kata yang pertama, salah itu hal manusiawi, bapak ibu juga pernah berbuat salah. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi setelah kita tenangkan atau menstabilkan identitas anak itu, setelah dia istilahnya identitasnya sudah stabil, baru kita masuk ke pertanyaan, istilahnya kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah. Jadi kalau pas kita menyelesaikan masalah, jangan siapa yang salah siapa yang benar, itu tidak dibenarkan. Jadi untuk keduanya yang melakukan kesalahan ini, kita bina bersama anak tersebut. Yang selanjutnya, bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara segitiga retribusi. Selanjutnya ada validasi tindakan. Setelah tadi menstabilkan, sudah distabilkan anak tersebut untuk akhirnya menyadari kesalahannya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Jadi kita gini, seperti kita pada saat anak itu bertengkar dengan ocehan, dengan hinaan, itu kita panggil. Setelah kita menstabilkan tadi, kita juga perlu dengan validasi tindakan itu. Walaupun anak tadi membentak-bentak, mencaci maki, kita harus berkata, saya masih menghargaimu karena hanya mencaci maki, tidak melakukan pemukulan. Nah, itu kita perlu juga mengatakan itu. Saya masih menghargaimu nak, karena kamu hanya membentak-bentaknya, tidak memukulnya. Nah, seperti itu. Itu validasi tindakan anak yang salah tadi. Jadi setelah itu tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu jadi kita tanya, kalau anak tadi bertengkar, bentak-bentak, apa alasannya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain, yang baru ini. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ini, atau tanpa harus membentak, gitu kan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita selalu bertanya, apakah istilahnya anak tersebut bisa memperbaiki istilahnya tindakannya seperti itu. Selanjutnya, nah ini menanyakan keyakinan. Setelah hal dua tadi menstabilkan, terus selanjutnya tadi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, itu tanyakan kepada anak. Setelah keyakinan itu disebutkan anak tadi, nah selanjutnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tanyakan. Atau
keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan anak tersebut. Istilahnya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dan lain sebagainya. Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi tentang saya berbagi tentang budaya positif dari hasil belajar saya selama menjadi peserta pendidikan guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Banyuasin ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa untuk langkah awal memajukan pendidikan khususnya di SDN 8 Tungkal Ilir ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah berpartisipasi secara aktif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati juga. Ya, pada saat ini saya Manisah, guru kelas 3 SDN 8 Tunggal Ilir. Saya sangat senang dan antusias mengikuti kegiatan ini karena saya dapat ilmu dari Pak Kuku sehingga kita bisa menjalankan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah memperhatikan presentasi yang dilakukan oleh Pak Kuku Wahyudi, saya memahami bahwa penyelesaian masalah harus menggunakan praktik segitiga, restitusi, dan peraturan kelas. Harus diubah sebagai keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid atau guru dan siswa. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya supaya lebih lancar lagi dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siswandi, guru PJOK di SDN 8 Tungkal Ilir. Setelah saya mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Kuku Wahyudi tadi, dan alhamdulillah di sini saya menemukan 5 kontrol yang dapat saya pelajari, sekaligus 5 kontrol ini mampu atau bisa saya terapkan di sekolah untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di sekolah di SDN 8 Tungkal Ilir ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih kepada Mas Kuku Wahyudi yang telah menyampaikan tadi kelima kontrol itu bisa saya terima dan itu sangat membantu untuk pembelajaran dalam menyelesaikan masalah khususnya di pembelajaran PJOK. Terima kasih kepada Mas Kuku Wahyudi. Semoga tambah sukses dan semakin kompak untuk SDN 8 Tungkal ini. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, pada kegiatan pagi hari ini kita akan membuat peraturan kelas bersama-sama. Tapi peraturan kelas ini berbeda dengan yang biasanya. Kalau biasanya yang membuat peraturan itu Pak Guru ataupun pihak sekolah. Nah, sekarang peraturan ini kita sepakati bersama-sama. Maksudnya sepakati itu bagaimana? Timbul dari hati kalian. Nanti peraturan ini disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini membahas apa?
Ya, tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati di kelas yang sesuai dengan keyakinanmu, karena timbul dari hati, bukan dari paksaan. Salah satu contohnya, kalau biasa tertulis di papan pengumuman, jangan buang sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Ya, dilarang membuang sampah di sini. Itu diganti dengan kata jagalah kebersihan, atau dilarang terlambat masuk kelas. Nah, kata dilarang ini negatif, bermakna negatif. Ini harus diganti dengan kata disiplin. Nah, nanti kalau ada yang ingin tidak boleh bertengkar dengan teman, ini boleh tidak boleh ditulis dengan tidak boleh bertengkar dengan teman. Jangan, nanti ditulis bagaimana? Saling menghormati, seperti itu. Paham anak-anakku? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, nanti Bapak akan membagikan kertas ini satu-satu. Nanti kamu tulis dan nanti ditempel di depan. Nanti akan Bapak lihat. Dari situlah nanti kita akan mendapatkan keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama nanti. Baik Bapak ataupun kalian sebagai siswa harus sama-sama menyepakati dan menjalankannya. Paham? Kalau paham, saya bagikan dari kertas ini ya. Silakan ditulis di belakang ya, ada linknya supaya nanti bisa ditempel ya. Bagaimana anak-anak sekalian, sudahkah kalian menuliskan keyakinan kelas yang ingin kamu tulis di kertas tersebut? Ya. Kalau sudah, sekarang silakan mulai dari Izana, silakan tempel di sebelah sini, silakan. Iya, lanjut, langsung salin. Hasil dari hati kalian sendiri untuk mencari keyakinan kelas. Nah, sekarang kita pilih ya nak ya. Ini saling menghormati, kita sendirikan di sini. Ada yang sama, ada. Nah, saling menghargai. Saling menghargai, ada yang sama, ada. Sekarang selain itu tanggung jawab. Selanjutnya ada tertib, kita ambil. Selanjutnya ada disiplin. Selanjutnya ada jagalah kebersihan. Nah, anak-anak, inilah hasil dari keyakinan kelas dari 31 siswa menulis keyakinan kelas yang ingin kita terapkan di kelas kita, dan kita dapatkan ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab, tertib, jaga kebersihan, dan disiplin. Apakah kalian menyepakati
keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini? Sepakat? Nah, jadi kalau sepakat, kalian harus menandatangani kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Mulai dari Izana. Ya. Silakan Izana. Baiklah anak-anak sekalian, kita semua sudah membuat keyakinan kelas dan kalian sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat mematuhi atau menjalankan keyakinan kelas tersebut. Apakah siap? Siap. Baiklah, untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas pada hari ini saya tutupan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izana kelas 5 SDN 8 Tungkalilir. Saya senang mengikuti kegiatan pembuatan kegiatan kelas keyakinan. Saya akan berusaha lebih disiplin. Assalamualaikum, saya Reza kelas 5 SDN 8 Tungkalilir. Sangat senang mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Saya akan lebih menghargai teman.